Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para hadirin sekalian, jadi kita lanjutkan pada hikmah yang ketiga setelah kemarin kita membahas mengenai hikmah kedua soal alam tajrid. Memang manusia secara psikologis, spiritual, orang yang memasuki alam tajrid lalu dia merasa fana dengan Allah, lalu dia diberi satu nuansa, kalau boleh disebut misalnya, apa yang diucapkan terjadi, apa yang diinginkan muncul, apa yang didoakan langsung terkabul ketika itu juga. Dan orang itu hampir-hampir mengatakan, kalau begitu aku bisa juga merubah takdir Tuhan dengan kemampuan, makom, kedekatanku dengan Tuhan, dan seterusnya. Tiba-tiba Ibnu Athaillah Sakandari mengingatkan di hikmah ini, sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Himmah yang begitu kuat, himmah yang begitu kuat, hasrat yang kuat yang disertai semangat luar biasa, pengetahuan, kemampuan, kompetensi dan seterusnya, bahkan makom yang tinggi sekalipun, la takhriqu aswarul aqdar, tidak bakal merobohkan dinding-dinding takdirnya Allah. Ini mengejutkan tiba-tiba. Lalu untuk apa aku berdoa? Kalau takdirnya memang tidak seperti yang aku inginkan. Apa artinya aku beribadah kalau takdirku masuk neraka? Apa pula arti semangatku berjuang kalau nanti akhirnya saya toh harus gagal? Ini sejumlah pertanyaan akan bermunculan. Baik, jadi supaya kita tidak konflik sesungguhnya kalimat ini. Tidak konflik dengan Allah. Karena apa? Begitu banyak manusia mengalami stres, depresi, gara-gara ketika berdoa sudah benar doanya, sudah khusyuk, kok nggak muncul-muncul kabulnya, ijabahnya. Ada lagi, orang bekerja sudah bagus, direncanakan sesuai dengan manajemen, bahkan sesuai dengan aturan-aturan agama, kok nggak sukses. Tapi itu orang tidak beres sukses. Orang melakukan jalan yang tidak beres sukses. Ini gimana ini Tuhan? Orang mulai protes. Nah, supaya orang nggak protes, ini disebutkan. Jadi begini. Jadi Allah SWT dalam salah satu hadis qudsi ini, yaqulullahu ta'ala, ya abdi anallahu alladzi aqulu li syai' kun fayakun fa'tini aj'aluka taqulu li syai' kun fayakun. Hai hambaku, akulah Allah yang apabila berkata terhadap sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka pasti jadi. Maka taatlah kepadaku. Taatlah, nih kuncinya, taatlah padaku. Maka aku akan jadikan ketika kamu mengucapkan sesuatu, tentang sesuatu, kun, maka fayakun. Jadi. Nah, ini hadis qudsi ini kalau tidak difahami dengan benar, maka nanti
orang akan merasa bisa merubah takdir. Apa yang diucapkan terjadi, apa yang wah berarti hebat dong orang itu bisa merubah prediksi dan seterusnya. Tidak. Sekali lagi tidak. Sehebat apapun dinding takdir Allah itu tidak akan pernah roboh. Kalau seluruh semangat makhluk ini dikumpulkan jadi satu untuk merobohkan dinding takdir Allah, tidak bakal bisa. Nah, jadi bagaimana? Jadi bagaimana ini? Nah, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada sahabat Nabi ketika mulai protes kepada Nabi. Nabi, apa artinya saya beribadah kalau takdirku masuk neraka nanti? Nabi menjawab, kalau kamu beribadah itu tanda-tandanya kamu menjadi ahlul jannah, masuk surga. Jadi sesungguhnya, ini kita kembali ya, memahami hidup dari dalam keluar. Bukan dari luar masuk ke dalam, bukan. Dari dalam keluar itu begini, bahwa kalau dari dalam semuanya serba ilahiyah. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita berikhtiar, kita berusaha, itu sesungguhnya juga hakikatnya kehendak dan takdirnya Allah juga. Kalau kita lihat dari dalam. Tapi kalau dari luar, ya dari luar, kita belum menemukan Allah di situ, lalu kita klaim, wah itu usahaku, iniku, dan seterusnya nanti. Maka supaya kita menjalani kehidupan ini bisa selaras serasi, ibarat sayap itu berselaras ke kanan kiri ini, itu dengan kehendak Allah. Jadi lalu kita menjadi merdeka hidup ini, menjalani takdir Allah ini. Jadi bagaimana? Kalau kita lagi berjuang, kita merencanakan sesuatu, kita rencanakan sesuatu sebaik-baiknya. Itu tanda-tanda memang ke depan, insya Allah kita berubah lebih bagus. Jadi ketika kita menjalankan penuh dengan rasa syukur kemudian. Jangan pernah mikir model perubahannya nanti bagaimana, kayak apa. Itu semua adalah wujud kelemahan-kelemahan kita sendiri. Cobalah ya, di satu sisi bahwa Allah itu memang menentukan segalanya. Dan aspek kita yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, yang kita hasratkan, yang kita semangatkan hari ini adalah sesuatu yang baru. Bagaimana sesuatu yang baru bisa merubah yang lama? Maksudnya begini. Jadi kehendak Allah itu mendahului yang baru ini. Justru yang baru ini akibat yang lama, yang qadim. Maka kita berdoa supaya ya, berdoa ini tanda-tanda bahwa kita ini akan berubah lebih bagus sebenarnya. Menurut persepsi kita tentang perubahan. Tentang relativitas ini. Nah, inilah dengan begitu kita ini akan terus menjaga kehambaan kita. Ya, kalau kita nggak sampai menjaga kehambaan kita, bisa-bisa kita ini menandingi Allah nanti. Ini bahaya besar. Ya, makanya wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Apapun misalnya sebuah peristiwa yang membahayakan, menyakitkan, itu semua kalau tidak diizinkan Allah tidak akan terjadi juga bahaya itu. Ya. Itu tetap karena kehendak Allah, bukan karena rekayasa manusia. Oh, ini musuh-musuh kemanusiaan, musuh agama, musuh Tuhan sedang bergerak. Apakah itu diizinkan oleh Allah sehingga menghancurkan situasi ini, situasi? Iya.
tidak akan pernah terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Tetapi izinnya ini berhubungan dengan soal pertanggungjawaban dia di depan sejarah kemanusiaan maupun di depan akhirat nanti. Makanya seringkali disebut di hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dihubungkan dengan hari akhir. Apa? Iman ini akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir. Sehingga apa? Supaya kita tetap berserasi dengan kehendak Allah. Apa kehendaknya? Yang kita tahu kehendak Dia ada di balik perintah dan larangannya. Itu Allah menghendaki manusia tetap selamat menuju kepada Allah dengan selamat dan seterusnya. Nah ini wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang dikehendaki mereka tidak akan pernah terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Kalau begitu kita ini Jabariyah dong? Tidak. Kalau Jabariyah menganggap ya akal, rasional, pikiran, ikhtiariyah ini nol. Semua serba Tuhan. Sebenarnya begini, semua serba Tuhan iya di hati. Di alam pikiran, Allah memberi sebuah instrumen untuk memasuki wilayah kreativitas, wilayah perencanaan, dan ini di sini. Jadi ibaratnya begini, ya, ini ada air. Allah memberi air kepada kita. Bagaimana soal instalasi air? Manusia diberi kebebasan. Bagaimana soal mengolah air? Manusia diberi kebebasan. Bagaimana air ini bagus? Diberi kebebasan. Karena hubungan kebebasan dengan pertanggungjawaban. Oh, air ini akan saya campur racun. Diberi kebebasan, tapi pertanggungjawabkan. Di depan kemanusiaan maupun di depan sejarah, di depan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Nah, inilah. Jadi sebenarnya menjalani alam takdir ini tetap semakin tenang kita, semakin tentram. Karena apa? Kalau kita merasa terus-menerus bersandar, ini hati, tempatnya di hati, keyakinan kita kepada seluruh kehendak Allah. Nah, akal pikiran bergerak dengan benar, itu namanya akan berserasi hubungan antara hakikat di sini dan syariat di sini. Tidak syariat saja menjadi qadariyah. Ya, tidak ada hakikat. Ya, jadi dunia Jabariyah itu hakikat saja, dunia qadariyah itu syariat saja. Jadi liberal malahan. Syariat saja. Justru perpaduan ini yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah memadukan perpaduan yang ada di hati kita, wilayah qalbu, batin, dengan wilayah alam lahiriah yang ada di dalam instrumen as-sam'u wal basar wal fuad. Ini ada instrumen yang di situ lahirlah ilmu pengetahuan dan seterusnya. Nah, ini supaya tidak konflik dan Anda jangan pernah mengelus dan sakit hati kepada Allah. Nanti tidak ridho kepada Allah. Ya, supaya oleh karena itu manusia itu kan diminta terus-menerus beristighfar. Istighfar, baca sholawat, zikir. Ini untuk apa? Supaya kita hidup dalam satu atmosfer yang terus-menerus dibimbing oleh sebuah kekuatan yang mutlak. Sementara manusia dengan sendirinya tidak mampu. Manusia itu tidak tahu kebutuhannya sendiri saja, nggak ngerti manusia ini. Apa yang kita butuhkan besok, 2 jam lagi kita butuh apa, nggak ngerti kita. Tapi manusia sombong.
Dia merasa dengan pengetahuannya, dengan analisanya, saya mengerti segalanya tentang diriku. Tidak. Yang paling tahu tentang diri kita adalah yang menciptakan kita. Maka kita perlu komunikasi terus-menerus, berinteraksi terus-menerus, memposisikan posisi kita dengan benar sebagai hambanya Allah itu, dan terus-menerus menegakkan ketuhanannya. Ini adalah awal kita membuka perjalanan. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai kita terjebak. Saya kira itu ya, saudara-saudara sekalian, mengenai hikmah yang sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.